Selamat pagi, Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang negara dan pemerintah sebagai sasaran akuntansi sektor publik. Yang pertama, nama anggota kelompok, yaitu saya sendiri Iwayan Suarjana dengan stambuk 1913097 dan Andrian Limang dengan stambuk 1913020. Yang pertama itu pengertian negara dan pemerintah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata negara didefinisikan sebagai organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat atau kelompok. Sedangkan kata pemerintah didefinisikan sebagai sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Sehingga dari definisi tersebut jelas bahwa pemerintahan negara Indonesia dibentuk dalam rangka pencapaian tujuan bernegara. Selanjutnya, ruang lingkup keuangan negara. Salah satu ruang lingkup dari keuangan negara adalah anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Di samping barang-barang inventaris kekayaan negara dan badan usaha milik negara atau BUMN. Ruang lingkup keuangan negara dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu dikelola langsung oleh pemerintah dan dipisahkan pengurusnya. Keuangan negara yang dikelola langsung oleh pemerintah pusat adalah komponen keuangan negara yang mencakup seluruh penerimaan dan pengeluarannya, yaitu APBN. Selanjutnya, asas-asas umum pengelolaan keuangan negara. Asas-asas umum pengelolaan keuangan negara yaitu asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, asas spesialitas, akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara. Selanjutnya itu kekuasaan atas keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan dipegang oleh presiden selaku kepala pemerintahan. Dalam penyelenggaraan pengelolaan ini, presiden tersebut dikuasakan kepada menteri keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Pengaturan secara jelas kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara merupakan prinsip pokok dalam pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Selanjutnya itu APBN. Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dana kebijakan ekonomi. APBN merupakan inti pengurusan umum dan anggaran negara. Anggaran negara adalah rencana pengeluaran atau belanja dan penerimaan atau pembiayaan belanja suatu negara selama periode tertentu. Anggaran negara memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai pedoman bagi pemerintah, sebagai alat pengawas bagi masyarakat terhadap kebijaksanaan dan kemampuan. Dalam arti luas, anggaran negara dapat berarti suatu daur anggaran. Dan ini adalah contoh tabel APBN yang terdapat di halaman 35. Selanjutnya APBD. APBD dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan Pemda, di mana pada satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah selama 1 tahun anggaran tertentu. Menurut Mamesa 1995.220 dalam Halim dan Kusufi 2012. Sedangkan definisi APBD pada Orde Lama adalah kegiatan Badan Legislatif atau DPRD memberikan kredit kepada badan eksekutif atau kepala daerah untuk melakukan pembiayaan. Unsur-unsur APBD: rencana kegiatan suatu daerah, adanya sumber penerimaan, dan periode anggaran. Selanjutnya, APBD telah mengalami perubahan sebanyak 2 kali pada masa reformasi.
berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1975. Anggaran rutin yang dibagi lebih lanjut menjadi pendapatan dan belanja rutin, dan anggaran pembangunan yang juga dibagi lebih lanjut menjadi pendapatan dan belanja pembangunan. Karakteristik APBD pada era pra-reformasi adalah APBD disusun oleh DPRD bersama-sama dengan kepala daerah, menggunakan line item budgeting atau pendekatan tradisional dalam menyusun anggaran. Siklus APBD terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeriksaan, penyusunan, dan penetapan APBD. Dalam tahap pengawasan dan pemeriksaan serta penyusunan dan penetapan perhitungan APBD dilakukan pengawasan dan pemeriksaan serta pengeluaran daerah atau bersifat keuangan. Pengawasan terhadap pengeluaran daerah dilakukan berdasarkan ketaatan terhadap 3 unsur utama, yaitu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, unsur kehematan dan efisiensi dan hasil program. Akuntansi keuangan daerah menggunakan sistem stelsel kameral, yaitu penyusunan anggaran dan pembukuan saling berhubungan dan memengaruhi. Selanjutnya itu pelaksanaan APBN dan APBD. Setelah APBN ditetapkan secara terperinci dengan undang-undang, maka pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Presiden sebagai pedoman bagi kementerian, negara atau lembaga dalam pelaksanaan anggaran. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyampaikan laporan realisasi semester pertama kepada DPR atau DPRD pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan untuk memberikan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan APBN dan APBD. Laporan ini akan menjadi evaluasi untuk melakukan perubahan pada semester berikutnya. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ditetapkan bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD disampaikan berupa laporan keuangan yang setidak-tidaknya dibagi menjadi laporan pelaksanaan anggaran, terdiri atas laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan saldo anggaran, lebih dan berupa neraca dengan standar akuntansi pemerintahan atau SAP. Unit pengurusan uang hanya melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran uang, sedangkan unit pengurus barang seringkali tidak mendapatkan informasi keuangan sehingga tidak checks and balance. Oleh karena itu, kita membutuhkan atau mewajibkan rencana yang menyajikan posisi keuangan. Kondisi perencanaan penganggaran di Indonesia saat ini. Ratnawati menyatakan bahwa krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998 memberikan dampak terhadap anggaran negara, terutama 3 pos pengeluaran dana APBN. Ketiga pos pengeluaran tersebut sebagai berikut. Yang pertama, peran strategis APBN dalam memberikan skema perlindungan sosial sangatlah penting. Yang kedua, kebijakan pemerintah untuk memberikan kewenangan yang relatif lebih luas kepada daerah dalam mengelola dana publik melalui desentralisasi fiskal. Yang ketiga, beban biaya bunga atas penerbitan surat utang dalam rangka rekapitalisasi perbankan sebagai dampak dari keputusan pemerintah membail out perbankan dalam negeri dan diperkirakan sangat terbatas fleksibilitas fiskal pemerintah dalam mengelola kebijakan anggaran. Fleksibilitas fiskal bagi pemerintah sangat penting karena APBN juga harus berperan sebagai salah satu instrumen yang memberikan stimulus pada perekonomian domestik melalui ekspansi permintaan atau konsumsi pemerintah. Evolusi sistem perencanaan penganggaran di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pemerintah Republik Indonesia berupaya mendesain sistem perencanaan anggaran relatif lebih efektif dalam pengalokasikannya. Selanjutnya, undang-undang tersebut dijabarkan dalam PP Nomor 21 Tahun 2004 tentang penyusunan rencana kerja anggaran Kementerian Negara atau lembaga, mengamanatkan 3 pendekatan yang harus menjadi referensi pemerintah. Yang pertama, pendekatan penganggaran terpadu.
Hal ini merupakan tahapan yang diperlukan sebagai bahan upaya jangka panjang untuk membawa penganggaran menjadi lebih transparan. Dana memudahkan penyusunan dan pelaksanaan anggaran berorientasi kinerja. Yang kedua, penganggaran berbasis kinerja. Hal ini akan mendukung perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan sumber daya dan memperkuat proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah. Pendekatan dengan perspektif jangka menengah memberikan kerangka yang menyeluruh, meningkatkan keterkaitan antara proses perencanaan dan penganggaran, disiplin fiskal yang optimal dan lebih efisien. Selanjutnya itu ada kondisi faktor penerapan akuntansi sektor publik atau pemerintahan di Indonesia. Dalam pendahuluan telah dijelaskan bahwa sektor publik lebih mengarah pada organisasi pemerintahan. Alasannya, bahwa organisasi pemerintahan memiliki ruang lingkup dan domain yang paling luas dibandingkan publik lainnya. Adanya gerakan reformasi pada tahun 1998 di Indonesia berhasil mengakhiri masa kekuasaan Orde Baru, telah mengubah sistem politik Indonesia menjadi lebih demokratis. Oleh karena itu, pada pemerintahan era reformasi telah melakukan koreksi secara menyeluruh terhadap sistem keuangan negara. Yang pertama itu ada koreksi yang pertama, menyatukan anggaran negara yang tadinya dibagi dalam dua kelompok, yaitu anggaran rutin dan pembangunan. Koreksi kedua, meniadakan anggaran non-budgeter. Koreksi ketiga, diterbitkan paket ketiga undang-undang di bidang keuangan negara antara tahun 2003 atau sampai 2004. Koreksi yang keempat itu dilakukannya PP nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pembangunan yang berdampak pada perubahan kebijakan akuntansi, yaitu dari berbasis kas menjadi cash basis toward accrual and double entry. Meskipun telah dilakukan koreksi secara menyeluruh, namun masih terdapat kendala yang dihadapi dalam mereformasi pelaksanaan keuangan negara. Kendala yang dihadapi sampai dengan saat ini bersumber pada beberapa faktor. Yang pertama itu ada kurangnya rasa saling percaya pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang kedua itu ada perubahan yang selalu drastis. Yang ketiga itu ada perubahan paradigma manajemen keuangan daerah. Yang keempat, implementasi APBD masih kurang efisien dan efektif. Yang kelima, terakhir proses perencanaan anggaran yang membutuhkan waktu cukup panjang. Selanjutnya itu ada tantangan pada masa mendatang. Sebagai salah satu instrumen ekonomi politik yang strategis, kebijakan anggaran tidak akan lepas dari kepentingan dan proses politik. Untuk menjawab dinamika lingkungan tersebut, kebijakan anggaran membutuhkan tingkat fleksibilitas tertentu untuk bereaksi dan mengantisipasi perubahan signifikan pada lingkungan. Hal ini terutama untuk mendesain dua prinsip utama, yaitu menciptakan kebijakan anggaran yang berorientasi pada pencapaian parameter hasil yang terukur melalui indikator kinerja tertentu, membangun mekanisme yang menjamin akuntabilitas yang berorientasi kepada pencapaian hasil. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.